Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Kita dipertemukan kembali di semester kedua ini dengan kelas 12 MIPA 7 ya. Pada pertemuan awal di semester kedua ini, ya saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada Anda semua karena memang posisi kita berada di jam-jam krusial, yaitu jam akhir gitu. Jam terakhir, Pak. The dead gitu. Kalau di main bola ya. Untuk itu mari kita apresiasi diri kita masing-masing, berterima kasih kepada tubuh kita masing-masing sudah sejauh ini dari pagi-pagi Anda semua sangat luar biasa sampai di detik ini dalam proses mencari ilmu ya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Amin. Amin. Anda yang sangat luar biasa. Untuk materi di PKWU kelas 12 ini sangat menarik karena kita akan berbicara tentang perangkat produk elektronika, kendali otomatis dan kendali jarak jauh IoT ya, atau Internet of Thinking. Tapi sebelumnya Bapak akan lakukan absensi dulu untuk mengecek kesiapan Anda semuanya dalam proses belajar. Benar hadir? Hadir, Pak. Hadir. Kania? Hadir Pak. Terakhir, Usep? Hadir, Pak. Alhamdulillah semua hadir dalam kelas pada kesempatan kali ini. Baik. Zaman, Pak, nggak masuk, Pak. Zaman? Kemana zaman? Nggak masuk, Pak. Tadi izin, Pak. Sakit perut katanya ya? Ya. Ya, Pak. Mudah-mudahan zaman kita doakan bersama supaya segera sehat dari UKS dan kembali ke kelas kita dan bergabung untuk belajar bersama. Amin. Amin. Baik anak-anak yang luar biasa, sebelum kita mendalami tentang materinya, saya akan share screen terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari ya. Ada Bapak Ibu? Ada Pak. Yang luar biasa tampil sudah tampil? Ada Pak, Oh, ini. sudah terlihat. Ya, inilah sub materi yang akan kita bahas di semester kedua ini sampai selesai, di mana materinya adalah produk rekayasa elektronika, kendali otomatis, dan IoT ya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita berdiskusi, setelah kita menerima materi, setelah kita sharing dalam kegiatan pembelajaran ini, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami dan menyimpulkan apa saja produk elektronika kendali otomatis dan kendali jarak jauh IoT ini dengan baik. Untuk manfaatnya, seperti kita ketahui bersama bahwa keberangkatan teknologi ya intinya manfaatnya adalah sebagai alat untuk membantu pekerjaan atau membantu keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia gitu, untuk mempersimpel atau untuk menolong kebutuhan manusia, walaupun realisasinya kenyataannya tetap saja ada dampak negatif ya, atau ada hal-hal yang dikerjakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau kurang bertanggung jawab. Anak-anak yang luar biasa, let's go, kita ke materi saja. Kita coba untuk mendalami apa itu tentang kewirausahaan produk elektronika kendali otomatis. Di mana bisa Anda saksikan bersama bahwa produk elektronika kendali otomatis ini
dewasa ini atau pada kodrat zaman saat ini gitu, di industri 4.0 ini banyak dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari. Sudah tidak asing lagi bahwa produk-produk elektronika ini sudah menjadi konsumsi kita atau sudah kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk lebih memahami produk elektronika kendali otomatis ini, Anda lihat ada gambar apa di bawah atau di slide ini? Gambar penanak nasi, Pak. Penanak nasi, kirain gambar nasinya gitu. Mudah-mudahan tidak lihat gambar nasinya ya. Beda wajah-wajahnya, wajah-wajah krusial seperti ini, wajah-wajah lapar gitu. Jam terakhir tuh jam terakhir, Pak. Terakhir banget ini ya. Terakhir banget, Pak. Betul sekali, ada penanak nasi atau kita kenal sebagai rice cooker. Ini contoh sederhana dari produk elektronika kendali otomatis yang kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang rumit banyak sih sebenarnya ya. Cuman saya ambil sampel ini saja bahwa diawali dari produk, yang namanya produk ada segi mekaniknya, itu kita lihat bersama, ada sebuah rice cooker dalam bentuk hardware seperti itu, dan elektronika jelas. Ketika berbicara elektronika pasti yang terbayang adalah apa? Listrik ya? Listrik, Pak. Ya. Oke. Hebat sekali zaman listrik ya. Nah, produk mesin ini dan listrik ini itu ditambahkan dengan kendali otomatis. Di rice cooker ini ada starter, ada saklar maksudnya, dan ada termostat sebagai kendali otomatisnya, di mana ketika kita ingin menanak nasi, kita tinggal klik posisinya ke gitu kan. Dan ketika dari segi isinya air itu sudah menjawab dipanaskan dengan mechanical yang ada di dalam rice cooker itu, dan dibantu dengan alat termostat itu sebagai kendali otomatisnya. Ketika airnya habis, uapnya keluar dan suhu di dalamnya sudah mencapai 134 derajat Celcius, menandakan si nasi tersebut matang. Si termostat itu akan terpisah dengan medan magnet yang ada di dalam mechanical si rice cooker tersebut, dan memberikan sinyal ke saklar, dan saklar tersebut berubah dari cook menjadi warm, otomatis penurunan suhu juga. Nah, inilah contoh sederhana produk elektronika kendali otomatis gitu. Tapi bukan ini yang akan kita dalami ya. Muncul pertanyaan yang baru setelah kita memaknai bahwa produk elektronika dengan sistem kendali otomatis ini dapat kita maknai yaitu sesuatu yang bisa bekerja sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang muncul. Apakah bisa perangkat elektronika dikendalikan dari jarak jauh? Sebagai media, Coba saya tanya ke siapa ya? waktu masih Yang rancak bana nih. dibuat. Ada Bu Sri. Sorry, ada Sri. Halo, monitor. Sri. Kania aja, Kania. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Apakah memungkinkan atau bisa perangkat elektronika dikendalikan dari jarak jauh? Mungkin, Pak. Mungkin aja, Pak. Mungkin. Ya. Ada lagi, Sandi mungkin? Ya, sepertinya bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke. Ya. Mari kita hitung mundur bersama-sama. Jawabannya adalah bisa. Ya. Dengan apa? Dengan Internet of Things. Apa itu, Pak? Nah, sebelum kita membahas ke jenjang yang lebih serius mengenai Internet of Things ini, saya ingin melakukan
Pretest sederhana, barangkali saja Anda semua sudah mengenal karena dari wajah-wajahnya, wajah-wajah terupdate ya, kekinian semua ya. Barangkali saja materi ini sudah Anda kenali. Ya, silahkan siapkan ponselnya, scan barcode-nya, lakukan pretest. Ya Pak. Waktunya 1 menit. Siap Pak. Oke. Pak. Tinggal 5 detik lagi. Udah Pak. 5, 4, Berapa? 3, 1. Oke, saya cek dulu hasilnya. Luar biasa sekali. Hasilnya banyak yang benarnya, banyak yang kurang benarnya. Banyak yang salah ya Pak. Beres ya salahnya, Pak. Tidak salahnya. Nah, ini membuktikan bahwa Ya, Pak. Anda semua semangat belajar untuk wah ini apa nih gitu. Antusiasnya luar biasa dilihat dari proses pretestnya yang dikerjakan secara tepat dan sangat cepat. Di dalam pretest tersebut ada beberapa pertanyaan Enggak, Pak. pemantik Pengen yang lulus, bisa Pak. membuat keinginan tahu Pengen lulus. Anda semua menjadi lebih ganas lagi atau Lebih hebat Pak. lebih hebat lagi gitu ya. Di antaranya, marilah kita bahas bersama-sama bahwa IoT ini sebenarnya yaitu adalah perangkat-perangkat elektronika yang bisa terhubung dengan adanya networking internet atau jaringan internet. Anda bisa lihat ini apa? Lampu Pak. Lampu. Lampu ini ketika dikombin dengan internet, saya gambarkan WiFi di sini, sinyal. Ya. Lampu ini terhubung ke internet, ini akan berubah namanya menjadi lampu pintar. Kenapa demikian? Karena lampu ini, bayangkan ketika Nandar sedang jalan-jalan ke Merbabu, misalkan naik gunung. Nah, ketika di perjalanan, ingat kamar saya belum saya matikan lampunya, atau rumah saya belum saya matikan lampunya. Dengan adanya teknologi IoT ini, Nandar tinggal membawa Ya, handphonenya Pak. dari sakunya, klik, oke Google, turn off the lamp. Seketika lampu ini mati, ya. Harus bahasa Inggris ya Pak. Oh enggak juga, Wah, tergantung keren, Pak, itu, Pak. instruksi yang kita buat untuk remotingnya atau mengendalikan dari jarak jauh. Dari tombol juga bisa, ya. Dari tombol HP juga bisa tanpa harus menggunakan recognition, voice recognition atau tanpa harus menggunakan kata-kata. Pakai kata-kata juga bisa, ya, tergantung settingan IoT-nya seperti itu atau settingan bahasa pemrogramannya. Baik, anak-anak yang sangat luar biasa. Untuk lebih jelasnya di sini ada beberapa materi penguatan, ya. Kita saksikan ada video yang bersumber dari YouTube, video 1 menitan. Mudah-mudahan bisa menambah ranah dan wawasan kita semua. Saya apply. Internet of Things Suaranya atau muncul? IoT merupakan Muncul, Pak, teknologi suaranya, yang Pak. memungkinkan benda-benda di sekitar suaranya. kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Kevin Aston pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produknya yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bayangkan, ketika kita meninggalkan rumah, ternyata lupa mematikan TV, kita bisa mematikan dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban,
dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek Smart City di 23 kota. Ada juga startup seperti Gignasia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan meme tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Ya, itu Ananda yang sangat luar biasa. Kita telah saksikan bersama video singkat pembelajaran untuk penguatan IoT ini. Kalau untuk lebih dalamnya, di sampingnya ada bahan ajar yang bisa Anda akses ya. Tapi sebelum mengakses bahan ajar ini, marilah kita buat kelompok terlebih dahulu. Saya sudah masukkan toolsnya biar Bapak yang menentukan, bukan Bapak ya, biar mesin yang menentukan karena kita pembahasannya IoT ini. Lebih kita coba membuat kelompok dengan tools internet online yaitu Degenerate ya, kelompok Degenerate. Saya sudah masukkan semuanya dan saya sudah membagi menjadi 3 tim. Dan ini kelompoknya, ingat-ingat kelompoknya, di mana kelompok pertama ada Kardimen, Sri, Rizky, Kania, kelompok 2-nya ada Jaman, M. Saiful, dan Sandi, kelompok 3-nya Nandar, Soeharto, dan Usep ya. Ingat-ingat nama kelompoknya dan dengan siapa saja Anda semua berkelompok? Sudah ingat? Sudah, Pak. Kalau tidak ingat berarti hilang ingatannya. Sudah, Pak. Ingat, Jadi Pak. tidak ingat ya. Baik, kalau sudah kelompok sudah saya bagi, marilah kita saatnya ber-LKPDeria ya. Ini link yang bisa Anda akses untuk LKPD ya, silakan guys, dan silakan buka LKPD-nya. Sudah ya? Lah, saya percaya Sudah, Pak. anak-anak saya luar biasa dalam konteks teknologi ini ya. Pasti lebih cepat dari Bapak ya. Nah, kalau sudah di sana ada LKPD. Sudah muncul LKPD-nya. Sudah, Pak. Muncul, Pak. Ya, sip. Silahkan kerjakan dalam waktu 2 sampai 3 menit lah. Siapa? Ya, Pak. Ini juga lagi dikerjakan, Pak. Oke. Gimana? Ada kesulitan dalam proses mengerjakan LKPD-nya? Oh iya, untuk LKPD-nya di sana kan ada 3 materi ya. Itu disesuaikan saja dengan kelompoknya. Jadi untuk nomor 1 biasa naon paham balik, aduh stres. Nomor 1 itu kelompok 1 yang menyelesaikan, nomor 2 kelompok 2 yang menyelesaikan, nomor 3-nya cukup kelompok 3 yang menyelesaikannya. Saya kelompok Dan 2 ya, Pak. Ya, saya perlihatkan kembali. Kita satu kelompok, Pak. Ya, saya sama Sandi satu kelompok, Pak. Ada Kardimen, Sri, Rizky, Kania di kelompok 1, di kelompok 2-nya Jaman, M. Saiful, Sandi, dan di kelompok 3-nya Nandar, Soeharto, Usep. Udah, Pak, dikerjain, Pak. Siap. Waktunya tinggal 10 detik lagi nih. Kelompok 2 udah beres, Pak. Oke, hitung mundur yuk. Dari 5. Siap? 5, 4, 3, 2, 1. Fit. Waktunya habis. Saatnya presentasi. Bapak rasa materinya tidak atau tidak terlalu sulit untuk mendapatkan jawabannya ya. Ini lebih untuk meningkatkan literasi digital Anda semua dan lebih bisa meningkatkan pemahaman Anda semua. Boleh siapa ya dulu yang mau presentasi kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3? Di mana dari hasil LKPD yang pertama itu, apakah Anda pernah menonton film Iron Man? Adakah contoh Internet of Things di film atau potongan trailer tersebut? Jelaskan.
Itu presentasikan kelompok 1, yang kelompok 2 adalah jelaskan negatif dari teknologi IoT ini, dan kelompok terakhir yaitu adakah di lingkungan kita yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa implementasikan teknologi IoT di dalam bidang seperti itu. Silahkan, siapa dulu, kelompok mana dulu yang mau? Kelompok 2 Pak. Oke, silahkan, Apple, boleh. Oke, di lembar LKPD ditanyakan, jelaskan dampak negatif dari teknologi IoT. Kami sudah berembuk di antara kelompok kami menyimpulkan bahwa ancaman IoT yang paling utama adalah soal keamanan data, Pak. Oke, wah. Data dapat digunakan oleh orang lain, rentan. Berarti Pak, data karena datanya terhubung dengan internet, Pak. Pengusaha dan pengusaha dimanapun pasti menginginkannya, akibatnya peretasan dan pencurian data akan makin marak itu Pak, dari kelompok 2. Oke, terima kasih Epo, sangat luar biasa sekali jawabannya, sudah berhubungan dengan big data ya, teknologi masa depan. Mungkin itu yang menjadi alasan atau menjadi salah satu dampak negatifnya adalah keamanan data ya, di mana para peretas lebih mudah ketika seluruh aplikasi atau seluruh peralatan yang ada di dunia ini terhubung dalam satu atau bisa dikendalikan dalam satu internet seperti itu. Silahkan kelompok 3 memaparkan hasil diskusinya. Ya, kelompok 3 ya Pak Git ya? Oh iya, Nandar, Kelompok 3, Usep, sama Jaman. kelompok 3 yang Baik, kita Pak. akan presentasikan. Untuk kami izin mempresentasikan Pak hasil pekerjaan kami di LKPD, terutama untuk poin 3 Pak, adakah produk dari IoT yang bisa diimplementasikan di lingkungan Anda? Nah, kami berdiskusi dengan kelompok bahwa ada Pak, sangat banyak diantaranya ada alat pakan akuarium, alat IoT mesin siram pintar gitu Pak. Itu salah satu contoh yang hasil dari diskusi kelompok 3 ke kelompok C. Luar biasa implementasinya. Di lingkungan Pak Nandar banyak petani Pak? Banyak Pak. Oh, terima kasih. Siapa yang punya akuarium? Usep? Saya Pak, saya punya Pak akuarium Pak. Nah itu kalau misalkan lupa, waduh, can maraban lauk misalkan. Nah itu Pak, sering kelupaan saya Pak. Nah, kita tinggal buka handphone aja, klik, kasih makan ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Mantap. Terakhir, sekali, kelompok 1, ada Kania. Boleh? Ya, boleh Pak. Oke Pak, dari hasil diskusi kelompok 1 tentang apakah Anda pernah menonton film Iron Man? Adakah contoh internet of things di film tersebut? Jelaskan. Ya, hasil dari diskusi kelompok kami apa ya? Ternyata di film tersebut apa namanya Jarvis. Betul. Adalah robot pintar yang diciptakan dan sering membantu Tony Stark di kehidupan sehari-harinya. Oke, itu terima kasih. Itu Pak jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk ketiga kelompok yang sudah melakukan proses presentasi, sangat luar biasa sekali. Betul sekali ya, Kania, di mana ada Jarvis yang sehari-hari membantu pekerjaan Tony Stark dalam kehidupan sehari-harinya. Alhamdulillah, proses presentasi sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan sangat luar biasa sekali. Bapak berikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk tiap-tiap kelompok. Selepas materi, selepas presentasi, marilah kita mencoba seberapa jauh pemahaman Anda semua dengan post-test atau lembar evaluasi. Silahkan dimulai dari sekarang. Oke, post-testnya sudah selesai. Sebentar saya cek grafiknya. Wah, luar biasa sekali. Dari pretest itu hampir 85% meningkat
hasil dari Alhamdulillah. prosesnya luar biasa lagi. Alhamdulillah. Nilai saya berapa, Pak? Hebat, Nilai saya berapa, Pak? Usep Wih, 85 Usep. Wah, Oh, hebat. Hebat nih. mantap Usep. Tidak menyangka Usep bisa sehebat itu. Baik, Usep untuk ngotot mengakhiri kali, Pak. pembelajaran ini saya cukupkan dan kita coba merefleksikan apa saja yang sudah kita dapatkan dalam proses pembelajaran di hari ini. Silakan buka HP-nya, di sana ada lembar sticky note, dibuka saja, isi ketak-ketik ya. Silahkan. Oke, udah mulai muncul di sticky note-nya. Wah, ini udah ada jawaban dari Nandar nih. Apa yang sudah dipelajari hari ini adalah IoT, Pak. Saya bisa mengendalikan lampu kamar saya dari jarak jauh. Oke. Ini ada Kania. Bagaimana dalam pembelajaran yang menarik? Bagaimana dalam proses pembelajaran hari ini menarik? Sangat menarik sekali, Pak. Saya mengetahui proses. Oh, ternyata handphone bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain, Pak. Wah, luar biasa ya. Ya, sebenarnya seperti itu ya. Tidak hanya untuk Instagram atau TikTok-kan saja kan ya. Itu bisa kita upgrade sebagai sumber belajar si handphone dan si smartphone-nya. Yang terakhir, refleksinya saya coba lihat, adakah materi yang sulit dipahami? Sejauh ini belum, Pak. Wah, sip, Soeharto. Luar biasa, berarti hampir 85% sudah memahami materi ini. Alhamdulillah. 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 Sebelum ditutup, materi selanjutnya yang akan kita bahas di next level, di jenjang yang lebih serius lagi, yaitu jenjang ketunangan dan pernikahan. Kok jadi kesana? Di jenjang yang selanjutnya lagi, yaitu penerapan dan kita rinci device IoT itu ada apa saja, dan proses penerapan IoT itu atau various name dari IoT itu apa saja ya. Di antaranya nanti ada, Anda semua akan ketemu dengan machine to machine, ada artificial intelligence ada di sana ya, termasuk device IoT-nya. Dan itulah materi yang sudah kita bahas bersama dan diskusikan bersama. Sebelum ditutup, ada kutipan sedikit dari Yan Mansur. Tadi saya baca buku ya, yaitu rumah terakhir bagi seorang yang kucintai ialah ingatan, memiliki kehilangan bukti bahwa aku tidak berhenti mencintai. Seperti itu ya. Dalam konteks ingatan ilmunya ya, dalam konteks Romantis. kedianya ya. Seperti itu. Ya, untuk pelajaran saya mohon Ketua kelas di sini, Kania, silahkan untuk memimpin doa sebelum kita pulang ya. Dan nanti saya ingatkan kembali, sebelum pulang silahkan bersihkan kelas Ananda masing-masing ya, supaya petugas piket di kemudian hari tidak terlalu besar bebannya untuk membersihkan kelasnya. Boleh, silahkan Kania ditutup. Oke. Ya Bapak, teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar selamat di perjalanan. Doa mulai, berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tinggalkan kelas ini, sehat-sehat semua dan sukses, tetap semangat dan menjadi Ananda yang bisa survive di kehidupan mendatang. Terima kasih. Bye. Amin. Bye, Pak.